Oke pemirsa, Anda masih di Indonesia Bersuara Untukmu Negeri. Pemerintah memang harus memastikan bahwa kebutuhan gas dalam negeri ini cukup, baru bisa kemudian penggunaan gas bisa dimaksimalkan dan bisa kemudian konversi dari minyak ke gas juga dimaksimalkan. Pertanyaannya, apakah selama ini kebijakan pemerintah sudah memihak kepada gas dalam negeri? Mas Bobi, kebijakannya apakah memang seperti itu? Pemerintah sudah memastikan bahwa pasokan gas ini diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri dibandingkan kebutuhan ekspor? Ya, jadi sebenarnya itu sudah, karena kan kalau misalkan sekarang gas itu untuk moda transportasi. Nah, gas itu kan problem utamanya adalah sumber energinya, sumber gasnya itu jauh dari pusat beban. Nah, kalau pusat bebannya jauh, itu moda transportasinya ada dua, memakai pipa atau LNG. Nah, kalau pipa itulah yang dipakai dengan untuk BBG. Tetapi kalau LNG itu sekarang masih terlalu mahal, sehingga itu diekspor. Karena kalau LNG ini mau dipakai juga di domestik, itu infrastrukturnya belum ada. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan FSRU di Jawa Barat, lantas nanti ada di Arun, lantas Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga infrastruktur itu ada, baru ini bisa ekonomis. Jadi fase paling pertama, kebijakannya sudah ada, tetapi pelaksanaannya, infrastrukturnya tidak cukup memadai ya. Karena tidak terkoordinir, padahal fase pertama yang paling penting itu adalah kita meng-create demand dulu. Ada nggak permintaan? Jadi infrastruktur sudah ada, kalau yang dikatakan tadi oleh Pak Eri, yang mau punya mobil aja masih belum mau. Berarti selama ini ada daerah-daerah yang memang belum tersentuh atau tidak terpenuhi kebutuhan gasnya karena infrastrukturnya belum mencukupi begitu? Banyak, oleh karenanya kita, kalau PR-nya di DPR ini sebenarnya sudah selesai Mas Tommy. Kita dengan kebijakan politik anggaran untuk membangun SPBG-SPBG yang tidak ekonomis oleh Pertamina, itu menggunakan anggaran via Dirjen Migas yang nanti dikuasakan oleh ke Pertamina. Karena ini bagian dari kita untuk menstimulan bahwa supaya terjadi pasar, ada yang menggunakan, sehingga nantinya itu menjadi ekonomis dan kompetitif sehingga industri bisa masuk. Baik, Frida, sebelum kita lanjutkan lagi, saya nanti mau tanya kepada Pak Eri. Ada 4 grafik yang saya miliki. Saya ingin Pak Herman untuk bisa menjelaskan apa arti grafik ini, Pak Herman. Subsidi yang sudah 193,8 triliun. Ya. Sementara kesehatan cuma 16 dan pertahanan cuma 77 triliun. Ya. Ini mungkin ini belum ada perubahan ya, karena mungkin di 2012 itu faktanya kan ada kuota itu kan dari kalau tidak salah dari 37 ya 40 terus sampai ke 45 ya terakhir ya. Dan jebol, dan itu mungkin di 2012 subsidi BBM itu lebih besar dari itu sebetulnya ya. Jadi memang grafik ini memperlihatkan bahwa betapa besarnya subsidi BBM dibandingkan dengan kesehatan dan pertahanan ya. Jadi, ada grafik kedua lagi ini. Ini apa artinya yang grafik yang berkaitan dengan pola konsumsi ini, Pak? Itu yang menikmati kelas menengah itu, subsidi. Iya. Grafiknya mana, Pak? Grafik yang kedua sebetulnya kita ingin melihat seperti apa pola konsumsinya atau pola pola penggunaan yang sekarang saat ini, Pak Herman. Siapa yang menggunakan banyak adalah kelas menengah tentu saja. Ya, ini manfaatnya. Iya, ini manfaat saya pikir. Ya tadi saya. Memang manfaatnya memang penting sekali ya, Pak. Ya saya kira ya tentunya kalau dilihat dari manfaatnya kita menggunakan gas, tidak ada alasan kita mesti harus memaksakan menggunakan minyak gitu ya. Karena dari berbagai aspek ekonomi, lingkungan, dan ketersediaan, dan juga itu saya kira gas memang ke depan memang seharusnya jadi eranya gas gitu. Tapi kalau dari segi keamanan gimana Pak Herman? Apakah lebih aman menggunakan gas? Saya kira sekarang ini masalah keamanan itu masalah teknologi ya, dan masalah kebiasaan juga, culture ya. Jadi kalau misalnya memang selalu kita ya dimanapun juga kita membakar kayu pun juga sebetulnya tidak aman juga kan, bisa jadi kebakaran. Saya kira masalah keamanan ini sekarang sudah tidak menjadi isu lagi ya, karena even saya pernah pergi ke India melihat bagaimana itu kendaraan yang ber-BBG itu ditabrakan dan tidak terjadi apa-apa gitu. Kalau neraca migas ini apa? Bagaimana kemudian kita membaca soal neraca migas sekarang ini, Pak? Neraca migas kita, ya kalau dari sini kan terlihat bahwa cadangan sumber daya ya, mungkin adik-adik
memahami apa artinya sumber daya, apa artinya cadangan terbukti. Sumber daya itu masih ada di dalam perut bumi yang belum tahu persis berapa besarnya dan kedalamannya berapa. Nah, sementara yang terbukti itu yang memang sudah proven reserve itu yang sudah bisa diproduksi ya. Dan kita lihat bahwa di sini cadangan terbukti kita hanya 4 miliar. Dan kalau misalnya produksinya sekitar 0,33 per tahun, ini data 2011, berarti cadangan kita itu tidak kurang lebih mungkin 10 atau 11 tahun lagi ke depan. Demikian halnya dengan konsumsi ya, sementara kita di sana masih ada ekspor karena memang itu ada jatahnya dari K3S ya Pak ya, yang memang yang harus diekspor. Nah sementara dari impor, kita melihat bahwa betapa besarnya impor khususnya dari BBM produk ya. Baik, dalam kalau bentuk kita melihat neraca migas seperti ini, saya sekarang ingin tanya juga kepada teman-teman mahasiswa ini. Coba tolong dijawab, pilih yang mana yang paling Anda setujui. BBM terus disubsidi tapi tepat sasaran, B. BBM tidak disubsidi tapi pendidikan dan kesehatan gratis, atau C. BBM tidak disubsidi tapi mudah mencari pekerjaan. Mana yang paling... Waktunya 10 detik. Ingat tadi pesannya ditekannya agak lama supaya berubah menjadi hijau gitu. Warna hijau. Iya. Yang mana yang paling Anda setujui, apakah BBM terus disubsidi namun tepat sasaran, atau BBM tidak disubsidi tapi pendidikan dan kesehatannya gratis, atau yang terakhir BBM tidak disubsidi tapi mudah cari pekerjaan. Nah, ini baru polling yang... Jadi 56% katanya memilih yang tidak disubsidi. Ya Pak Eri? Iya. Benar ya? Artinya kan memang sebetulnya masyarakat suka. Sudah sebetulnya masyarakat kemarin kalau legislatif menangkap aspirasinya willing to pay-nya itu sudah mau naik gitu ke 6.000. Hanya masalahnya keputusan politik. Padahal komoditi BBM ini adalah komoditi untuk ekonomi. Maksudnya nunjuk ke sini. Bukan maksudnya saya. Bukan ke kita. Ada di pihak sono lah. Baik. Sekarang saya coba ingin tanya lagi coba teman-teman mahasiswa. Ada pertanyaan ketiga. Bagaimana seharusnya kita mengelola gas ke depan? A. Diekspor, B. Digunakan di dalam negeri, atau C. A dan B keduanya benar? 10 detik dari sekarang. Dalam negeri. B lah. Iya, B. Kita ingin lihat jawabannya seperti apa ini. Diekspor juga benar. Dominannya yang mana harusnya? Ya kan? Buat kita sendiri. Tidak ada yang setuju untuk diekspor. Tidak setuju diekspor Mbak Afi. Oh, setuju. Oh, ada yang artinya A dan B keduanya 56% ternyata setuju diekspor dan digunakan di dalam negeri. Mbak Afi, kalau kita bicara mengenai realitas sekarang ini, teman-teman industri, saya pergi ke beberapa daerah, mereka mengeluh, mereka pasokannya kurang. Tadi Pak Bobi mengatakan sebetulnya pasokan atau kebijakannya sudah ada. Ya begini, ada dua hal sebenarnya. Satu dari sisi demand itu memang tidak akan berpindah ketika harga itu lebih murah. Yang kedua adalah bagaimana orang mau jualan. Kalau itu belum tentu laku ya mendingan enggak gitu. Saya boleh tanya pada Iswana seperti itu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan lagi adalah aspek makro sebenarnya. Sekarang setiap hari itu kita impor 1 triliun rupiah untuk BBM. Artinya bahwa neraca perdagangan current account kita tuh makin negatif. Itu berbahaya bagi nilai tukar kita akan melemah dan makin inflasi gitu. Nah, artinya apa? Imbas dari ini tuh akan panjang. Oleh karena itu harus cepat gitu ya infrastruktur. Karena kalau kita punya gas di dalam negeri, itu artinya apa? Kita mengurangi impor. Kalau kita kurangi impor, rupiah kita membaik, inflasi kita bisa terus ditekan. Nah, bagaimana industri? Menurut saya kalau pemerintah belum mampu, industri kasih aja insentif. Kalau dia menggunakan gas, apa insentif yang diberikan? Lama-lama industri itu akan beralih kepada gas. Gitu. Nah, sekarang nggak ada insentif. Ya mereka ambil aja BBM murah 4.500 ya selundupin aja dari masyarakat diambil oleh industri gitu. Pak Eri, ada yang menarik kemarin ya. Tahun lalu itu pemerintah menganggarkan untuk membangun SPBG. Dana itu tidak terpakai, bahkan kemudian ditarik oleh Kementerian Keuangan. Apakah itu sebetulnya kebijakan yang memang ragu-ragu sehingga kita tidak berani untuk menggunakan anggaran yang sudah disiapkan di APBN? Minimal ada 3 hal itu. Yang pertama itu kan subjek to APBN. Tahu sendiri APBN sekarang kan subjek to pemeriksaan kalau tidak prudent dalam pelaksanaannya. Jadi ragu-ragu. Tender butuh waktu 6 bulan. Udah mau tender keburu akhir tahun, nggak bisa multi years. Yang kedua masalah tadi pricing policy.
Kalau harga BBM masih ada yang 4.500 itu hambatan terhadap berkembangnya gas yang walaupun ditetapkan 3.100. Harusnya kalau lesson learned di Thailand itu harga gas itu lebih murah 70% dari harga BBM. Jadi kalau harga BBM marketnya katakan 10.000, harga gasnya 3.000. Kalau 4.500 benchmarkingnya berarti hanya 2.000-an. Nah di Pakistan juga begitu, 50% dari harga BBM yang existing. Jadi kalau harga BBG-nya sekarang sudah ditetapkan pemerintah 3.100, itu tidak mendrive kepada ya. Kemudian tadi itu ya masalah safety, ada keraguan. Padahal kita tahu LPG tahun 70 yang 12 kilo sudah ada di rumah-rumah. Tapi nggak pernah ada yang merasa wah itu ada bom di rumah. Begitu ada LPG 3 kilo meledak, kemudian isunya isu negatif. Jadi iya, padahal seharusnya kita harus mulai kampanye dan gas itu sesuatu yang memang perlu kita lakukan untuk masa mendatang. Baik, kita akan jeda sesaat, kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Bersuara.